Oke, selamat malam pembaca IP, pemirsa BBBI. Kali ini kita kembali bertemu di BBBI episode ke-12 bersama saya, Filza, dan juga kawan saya, Daniel. Oke, kita akan membahas buku The Socialist Manifesto, karya Bhaskar Sunkara. Tapi sebelum itu, sebelum memulai membahas bukunya, kami dari Indo Progress mau mengucapkan dulu untuk kawan-kawan semua, pembaca-pembaca IP semua, semoga kalau misalnya ada yang sedang sakit atau keluarganya sedang sakit atau temannya sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, dan juga semoga kita semua bisa terus melalui pandemi ini dengan bersama-sama, dengan kuat bersama-sama. Sejak beberapa waktu belakangan lah ya, di Indo Progress sendiri sudah banyak mempublish artikel-artikel tentang pandemi. Mungkin pembaca IP juga bisa membaca dan melihat sebenarnya bagaimana sih kita melihat dan menyikapi pandemi COVID-19 ini gitu. Gitu sih sebelum kita mulai ya. Oke, kita mulai aja. Buku The Socialist Manifesto ini, kalau kita berdua bacanya e-booknya ya, Neil. Jadi nggak bisa nunjukin fisiknya, karena kami berdua bacanya e-booknya. Tapi itu bisa diakses e-booknya ya. Kalau teman-teman searching di internet itu bisa diakses. Dan bukunya lumayan tebal ya, sekitar 318 halaman. Jadi kalau baca di e-book itu lumayan agak butuh waktu yang serius untuk bacanya gitu. Tapi kata-kata ya atau kalimat-kalimatnya cenderung mudah dipahami ya, meskipun bahasa Inggris gitu. Sebelum mulai mungkin bisa dijelasin dulu Neil, sebenarnya ini buku ini kenapa kita bahas buku ini, terus sedikit latar belakangnya lah. Silakan Neil. Ya, ini seperti tadi Filza bilang, meskipun bahasa Inggris, tapi bahasannya populer ya. Jadi dari judulnya aja bisa kelihatan The Socialist Manifesto. Salah satunya kenapa kita pengen bahas ini ya, kita ini kan lagi bahas beberapa buku-buku yang sifatnya lebih populer, begitu, buku-buku kiri yang sifatnya lebih populer, yang bisa diakses, dan mungkin juga lebih cocok ya dalam suasana pandemi ini. Kita rada mengurangi yang terlalu teoretik gitu. Iya. Jadi kalau bukunya Socialist Manifesto itu kita bisa melihat, meskipun ini konteks Amerika ya lebih banyak ya, teman-teman nanti kalau misalnya lihat isinya itu juga banyak di latar belakangi oleh konteks politik di Amerika, tetapi pasti tetap aja ada yang bisa kita pelajari dari sana dan bisa kita refleksikan untuk kita yang ada di Indonesia. Dan nggak harus setuju semua juga dengan pandangan si Bhaskar Sunkara, tapi paling nggak kita bisa melihat perspektif. Ini kan Bhaskar Sunkara, dia editor dan pendirinya Jacobin Magazine ya. Jadi website yang kayak Indo Progress juga, cuma bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris dan basisnya di Amerika Serikat. Dan mereka bisa dibilang lumayan berhasil dalam mengembangkan websitenya dan juga bisa menjangkau banyak orang, khususnya generasi muda yang baru-baru, yang banyak di antara mereka belum mengenal sosialisme. Jadi menurutku, terlepas setuju atau nggak setuju dengan pandangannya Bhaskar Sunkara, itu layak untuk dipertimbangkan ya. Ya, betul. Dan sebenarnya di dalam buku BBBI yang kita bahas kali ini, The Socialist Manifesto karya Bhaskar Sunkara ini, sebenarnya bahasannya nggak cuma tentang Amerika ya, tapi tentang banyak aspek juga. Dan nanti di akhirnya juga ada beberapa poin yang jadi manifesto gitu ya, The Socialist Manifesto itu sendiri gitu. Dan memang bahasan untuk Amerikanya cukup heavy ya, Neil, cukup mendominasi ya, karena mungkin background dia yang tinggal di sana juga ya. Mungkin kalau kita yang bikin bisa jadi bahasannya lebih banyak Indonesia gitu ya. Mungkin next kita bisa bikin Socialist Manifestonya ala-ala kita gitu kan. Iya gitu. Jadi wajar banget. Ini banget ditunggu ya. Gitu. Jadi wajar banget kalau Bhaskar Sunkara itu US heavy lah gitu. Karena memang dia di sana tinggalnya gitu, tentu aja gitu. Dan sebenarnya yang menarik juga,
ini tuh semacam ini nggak sih, Nil, bukunya tuh kayak buku sejarah singkat gitu ya. Jadi dari yang mulai klasik-klasik nih, sejarah sosialis yang klasik gitu, dari zaman yang ada di Jerman, kemudian Marx Engels, kemudian beberapa tokoh-tokoh klasik lah di dalam sosialisme gitu, itu dibahas dengan bahasa yang mengalir mudah gitu ya, dapat dipahami dengan cukup cepat lah gitu. Dan semua yang misalnya kita ingin kayak ada ini nggak ya, ternyata ada di sini, kayak misalnya tentang Bolshevik Revolution, tentang macam-macam gitu. Jadi ini memang menarik banget sih. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, kalau menurut kamu, dari kamu sendiri ya, Neil, poin-poin apa aja yang pengen kamu highlight dari buku ini? Pertama-tama menurutku kita mesti ngelihat perspektifnya dulu ya. Jadi Bhaskar Sunkara dia mau menjelaskan mulai dari sejarah kapitalisme, lalu kemudian gerakan demokrasi sosial di Eropa, kemudian Bolshevisme di Rusia, sosialisme di negara dunia ketiga dan di Amerika, dan program untuk hari ini, itu semua nggak lepas dari perspektifnya gitu. Jadi dia memang membahas itu semua nggak secara panjang lebar, secara ringkas, tapi tentu saja ada poin-poin tertentu yang dia pilih yang relevan terkait dengan perspektif yang mau dia argumentasikan di sana. Nah, perspektif Bhaskar Sunkara di sini itu bisa dibilang cenderung demokrasi sosial ya, demokrasi sosial, democratic socialism yaitu sosialisme yang mengambil posisi sikap kritis terhadap bentuk-bentuk birokratisasi, kemudian otoritarianisme negara yang pernah terjadi di praktik-praktik sosialisme di masa lalu, khususnya abad ke-20. Dan juga dia sangat mendukung apa yang dia sebut sebagai class struggle social democracy, yaitu gerakan-gerakan demokrasi sosial yang dalam tradisi kiri sering dianggap reformis dan dekaden, tetapi dia termasuk tokoh yang mendukung ya, figur-figur seperti Jeremy Corbyn di Inggris dan juga Bernie Sanders di Amerika, yang menurut dia tidak seperti gerakan Sosdem di Jerman di masa lalu yang dekaden karena mereka meredam gerakan buruh yang tadinya revolusioner menjadi reformis. Menurut dia perbedaannya yang ini justru adalah menggerakkan dari gerakan yang tadinya sentris menjadi radikal ya, dan menekankan class struggle. Dan menurut dia itu penting banget untuk ditangkap sebagai momentum penting bagi gerakan kiri yang seringkali terisolir dari perjuangan kelas harian dan real dalam sejarah karena terlalu kecil dan karena terlalu sektarian juga. Jadi tidak berhasil menjadi kekuatan yang terkonsolidasi sehingga signifikan secara politik. Dan poin-poin yang dia bangun di situ, semua sesuai dengan perspektif yang mau dia argumentasikan di situ. Itu sih menurutku. Benar banget, Neil. Dan memang dari awal bukunya ya, dia mengemukakan kritik-kritik dia terhadap berbagai pemikiran tokoh-tokoh sosialis gitu ya, dari mulai Marx, Engels, Kautsky, Lenin, Rosa, semuanya ada gitu. Dia membahas dan mengulas dan juga mengemukakan kritik-kritiknya gitu. Sehingga misalnya tadi problem sektarianism gitu, dia cukup bahas cukup panjang di sesi yang bab yang soal Amerika ya, tradisi gerakan kiri Amerika, dia cukup bahas panjang di situ soal sektarianism, dan itu jadi concern dia banget gitu ya, dan nanti dia akan menyambungkannya dengan kemunculan Sanders di 2016 itu. Dan memang ini menarik banget karena dari tebal bukunya nggak ada satupun kata Indonesia ya, Neil. Jadi aku mencari nggak ada satupun kata Indonesia gitu. Jadi aku mencari Indonesia ada nggak ya gitu. Kalau India, China itu ada gitu, tapi kalau Indonesia nggak ada gitu. Nah, dugaanku karena mungkin di Indonesia sendiri belum pernah berhasil ya jadi negara sosialis gitu. Misalnya belum pernah berhasil, dugaanku kayak gitu. Tapi memang
aku cukup kayak merasa bertanya-tanya juga sih, kayak kok nggak ada sama sekali sih dimension gitu, ada upaya misalnya di dunia ketiga, misalnya di Indonesia gitu, kok nggak ada ya, cuma China, India, Kuba gitu ya, yang paling banyak dimension gitu. Itu yang muncul, yang kelihatan banget dari buku ini tuh sangat Amerika heavy banget menurutku gitu. Gitu ya, silakan yang menambahin apa? Sorry. Padahal ada satu bab dalam bukunya yang khusus berjudul Third World Movement ya, gerakan sosial di tiga. Dan seperti kamu bilang tadi, yang banyak disebut-sebut di sana contoh-contoh kasus di Kuba, Amerika Latin, kemudian China ya, yang mana di dalamnya dia juga penuh kritik sebagai dari perspektif demokrasi sosialis. Nah, memang ini bagus banget poin dari kamu ya, agak kekurangan ya sebetulnya, karena gimana Partai Rakyat Pekerjanya di Indonesia itu dulu yang pertama ya di Asia ya. Yep, yang pertama dan yang terbesar jumlah masanya. Iya, jadi sebelum ada di Cina, itu di Indonesia. Malahan kan waktu pendirian Partai PKC di Cina ya, itu kan salah satu yang hadir juga, yang diutus di situ adalah Maring, atau yang di Indonesia dikenal dengan nama Heng Sneevliet ya. Berarti kan karena satu bapak kan, ya sebetulnya kan adiknya. Iya. Jadi PKC itu adiknya. Saudara. Iya, adiknya, benar. Benar ya, itu dia tuh menarik karena ya benar. Jadi kalau ketemu Bhaskar Sunkara boleh diingatkan poin itu. Ada poin yang kamu miss dalam bukumu, yaitu Indonesia. Ya, betul banget. Dan ini beda banget dengan buku, misalnya kalau kita bandingkan ya dengan bukunya di bawah Dewa Bendera Revolusi lagi, Bintang Merah di Dunia Ketiga by Vijay Prashad. Kalau dia kan porsi Indonesianya cukup banyak, dan memang itu menurutku yang kelebihan bukunya, jadinya itu kelebihan bukunya Vijay ya gitu. Dia yang bisa melihat itu dengan lebih jeli gitu. Dan tapi di luar itu memang kekuatan bukunya Bhaskar itu ada di soal Amerika ya, maksudnya sejarah kiri di Amerika yang sebenarnya Ninil menurutku sih jarang banyak diketahui orang ya, karena since dia adalah negara imperialis yang besar gitu kan, jadi mungkin sejarah perjuangan sosialis di sana itu kurang banyak dikenal. Nah, buku ini penting untuk mengenalkan itu ya. Kalau kita ingat kan misalnya dari perjuangan May Day di tahun 1886 gitu kan, itu kan kejadiannya di Amerika gitu kan. Kemudian ada perjuangan Bread and Roses di sana juga gitu, dan lain-lain gitu. Nah, itu yang sebenarnya mungkin jadi highlight buku ini, yang membedakan dia dengan buku-buku sosialis lainnya yang mungkin lebih banyak European heavy misalnya gitu ya, yang banyak bahas sejarah Eropa gitu. Dan mungkin kalau Vijay Prashad dunia ketiga gitu ya. Nah, kalau dia tuh Amerika banget gitu. Dan kalau teman-teman pembaca IP penasaran buku ini tentang sejarah perjuangan sosialisme di Amerika dari tahun 1870-an lah gitu, itu bagus banget sih buku ini gitu. Bener banget, Phil. Itu yang aku sendiri juga masih banyak belum familiar ya dengan sejarah sosialisme di Amerika, karena ya kan kita selalu kalau demo pun selalu teriak-teriaknya juga kan US imperialis number one teroris. Jadi kan pokoknya kalau Amerika itu udah kayak negara paling kapitalis, paling kanan, paling reaksioner lah, semua yang jelek-jelek lah di sana. Nah, tapi penting juga ya untuk ngelihat ada juga gerakan kelas pekerja di sana, dan ada kawan juga yang berjuang di sana. Gitu. Dan ada rakyat yang menarik juga yang bertindas di sana. Betul banget Neil. Dan yang menarik adalah dia juga menjelaskan nih bagaimana sih trajektori misalnya gerakan-gerakan yang identity based, misalnya kayak Black Lives Matter, terus kayak misalnya ada gerakan-gerakan itu tuh gimana sih interseksinya satu sama lain gitu, antara gerakan rakyat pekerja dengan gerakan-gerakan yang membahas masalah rasisme dan lain-lain. Dia tuh jelasinnya bagus gitu, dan dia memberikan trajektori yang menurutku penting gitu, dan mungkin jarang
jarang dibahas dengan terbuka secara luas gitu. Jadi itu juga kayak menurutku itu adalah salah satu novelty lain dari buku ini gitu. Dan misalnya dia jelaskan kan sejarah salah satu partai sosialis di Amerika gitu, yang pendirinya adalah imigran misalnya gitu. Terus dia jadi menceritakan kenapa gimana perjalanannya, kemudian kritik-kritiknya, dan bahkan dia menceritakan juga tradisi gerakan buruh di sana ya, yang juga seperti di Indonesia gitu ya, tradisi gerakan buruhnya terbagi secara ideologis juga gitu. Jadi menurutku ini buku yang kalau misalnya pembaca IP tertarik dengan baik itu sejarah atau gerakan sosial atau misalnya gerakan buruh, itu bagus banget gitu. Dan juga yang menarik lagi nih kalau menurut aku adalah soal penjelasan tentang revolusi Bolshevik yang juga menarik nih. Karena dia bahasnya detail banget ya, dari mulai pengorganisiran yang di Rusia sana sejak awal, terus dinamikanya sampai ke revolusi Oktober dan setelah itu gitu. Jadi kayak ternyata gitu ya. Aku ada beberapa hal yang aku baru tahu juga gitu. Aku baru ngerti nih perjalanan misalnya tesis April terus berubah jadi tesis apa. Itu kayak itu kronologinya tuh begitu dan debat-debatnya tuh kayak begitu gitu. Jadi kayak ini buku yang juga membantu mengkonfirmasi atau mengklarifikasi rasa-rasa penasaranku secara pribadi sih sebenarnya tentang beberapa hal yang gimana sih sebenarnya misalnya kritik tokoh-tokoh sosialis kayak misalnya terhadap Kautsky misalnya gitu. Sebenarnya gimana? Nah, itu dibahas kayak gitu. Jadi seru juga kayak mendapatkan kalau buatku ya mendapatkan kayak cerita-cerita yang bikin penasaran sama inilah kayak gitu sih. Itu kalau dari aku. Iya. Kalau aku lebih tertarik yang bagian tentang sejarah gerakan demokrasi sosial di Eropa ya. Ya itu juga menarik. Khususnya yang didominasi partai SPD di sana. Ya. Sebelum dia mundur menjadi berwatak sosial demokrat atau reformis ya. Nah, SPD atau gerakan demokrasi sosial lah katakanlah dulu. Nah, ini yang menarik menurutku. Jadi dulu kalau namanya Marxis itu kan pasti anggota sosial demokrat kan, partai sosial demokrasi kan, demokrasi sosial. Yeah. Mau di negara manapun namanya itu. Betul. Ya. Bahkan di Indonesia juga kan sebelum ada PKI kan namanya ISDV apa? Iya. Ya, organisasi sosial demokrat di Hindia. Nah, betul. Ini yang sekarang nggak ada, menurutku ya. Sekarang kalau kita mau jadi Marxis, terus mau ikut organisasi yang mana? Nah, itu mesti diklasifikasi lagi tuh. Kamu Marxis yang mana? Benar. Marxis yang Leninis, Trotskis, Maois, Stalinis, apalagi Castrois, waduh, terus apa? Chavista, Luxemburgis, ya, Luxemburgis. Iya, jadi pusing kan? Kadang-kadang orang juga mau itu orang baru tertarik sama Marxisme, mau terlibat dalam perjuangan kelas, terus mau bingung, waduh, gue yang mana nih ya? Ntar kalau ikut yang ini belum apa-apa udah dimusuhin sama yang lain. Nah, mau ikut yang ini nggak enak sama yang lain. Nah, itu yang missing menurutku sekarang ya. Dan aku nggak tahu sih, tapi mungkin perlu juga direfleksikan itu poin-poin ini ya. Ya. Dulu kan memang revolusi Rusia itu terjadi tiba-tiba ya. Ya. Revolusi Rusia kan bukan tiba-tiba. Ya. Pada momentum yang tepat. Momentum yang tepat, benar-benar. Maksudku Lenin sendiri pun nggak menduga bahwa itu akan terjadi di masa itu kan. Nah, tapi waktu itu terjadi di Rusia, itu kan gerakan sosial demokrasi itu udah lumayan populer pada waktu itu gitu loh. Benar. Maksudku orang-orang udah cukup mengenal
ide-ide tentang perjuangan kelas, ya. Entah tendensinya seperti apa aja lah, pasti kan multi tendensi kan. Tapi itu udah kayaknya itu aku berasumsi kalau itu udah menjadi tanah yang subur gitu loh. Iya betul, tinggal ditanemin aja, udah gembur ya, tinggal ditanemin. Gitu. Iya, yang memungkinkan itu terjadi. Nah sekarang kan nggak ada yang kayak begitu, gitu loh. Bahkan yang di situ diceritain ya, bahkan yang di situ diceritain itu kan SPD itu bahkan khususnya di Jerman ya karena paling besar waktu itu udah kayak negara dalam negara. Karena itu dia juga jadi tempat bersosialisasinya kaum buruh, kan ada mereka bisa mendidik diri, ya bisa ikut kelas, bisa belajar menulis, bisa ketemu pacar, bisa mencari jodoh, ya mencari perkawanan komunitas. Nah itu sih yang menurutku sih nggak tahu. Iya benar-benar aku juga setuju, itu menarik banget. Dan sebelum kita bahas lagi yang lebih detail lagi, di dalam buku ini sebenarnya juga Bhaskar Sunkara itu menjelaskan untuk menjadi sosialis itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Itu kan pertanyaan dasarnya gitu ya. Dan dia menjelaskan tuh menjadi sosialis itu seperti apa gitu. Bahwa kita menentang adanya kepemilikan properti yang kemudian alat produksi ya, yang kemudian digunakan untuk mengeksploitasi yang lain kayak gitu. Dan juga misalnya program-program sosialis yang ada misalnya yang diusung oleh Corbyn, yang diusung oleh Sanders, dia memberikan contoh-contoh. Dan yang menarik juga adalah soal Kuba ya, Neil. Jadi aku memang baru tahu juga, sebenarnya udah tahu, cuma maksudnya dia dengan berani mengatakan gitu ya. Jadi Kuba kan memang dokter-dokternya dikenal hebat gitu. Kemudian angka buta hurufnya sangat rendah, hampir tidak ada gitu dan lain-lain. Tapi juga dia menekankan soal adanya gerakan buruh di sana tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu kuat misalnya gitu. Nah itu menarik gitu. Jadi maksud aku dia membahas hal yang sebenarnya jarang dibahas oleh penulis-penulis lain tentang Kuba gitu. Biasanya kan kalau penulis-penulis lain membahas Kuba itu jarang yang menyoroti aspek flaws-nya ya, kekurangan yang ada di Kuba misalnya gitu. Nah, dia menyoroti itu sehingga dia menawarkan kan solusinya gimana gitu, bahwa yang tadi kamu bilang di awal ya, dia mengkritik misalnya bentuk-bentuk negara yang tidak terlalu demokratis lah gitu ya. Jadi menurutku lengkap banget sih bukunya, lumayan lengkap gitu, dan dia menyampaikan kritiknya juga dengan dengan nuans gitu. Jadi dia nggak yang terdengar antipati, tapi dia tetap simpatik dan tetap menunjukkan gitu kan sebenarnya yang bisa diimprove tuh di sini gitu. Dan pembahasan soal krisis ekologi juga menarik sebenarnya menurutku, yang ada di bagian akhir-akhir ya, itu juga menurutku menarik sih. Nah dan dia mengumumkakan ada berapa sih 15 poin kan, 15 poin kayak manifestonya gitu, nanti kita bahas ya. Tapi yang juga aku highlight lagi tuh ini soal ini, menurut kamu gimana nih? Kalau aku seneng banget sih sama kata-kata dia ya, yang dia bilang bahwa aku nyatet ya, dia bilang bahwa yang penting itu untuk kaum kiri gitu bukan hanya membentuk narasi-narasi yang tandingan gitu ya terhadap ekonomi yang dikuasai oleh oligarki misalnya, oleh kaum the 1% gitu, tapi juga memenangkannya dengan nyata gitu, memenangkan dukungan dengan nyata. Nah ini menurutku sangat sangat penting banget gitu ya, bahwa sebenarnya membentuk narasi-narasi itu tuh nggak cukup gitu, tapi narasi tandingan gitu ya, tapi juga harus dimenangkan dukungannya gitu dengan nyata gitu. Nah di sini juga bisa jadi diskusi yang lebih lanjut menurutku ya, misalnya tentang blok politik atau apa gitu. Itu sih yang juga novelty lain dari buku dia sih menurut aku. Iya. Nah, tapi soal kritiknya ke Kuba, lalu Cina, kemudian ke Uni Soviet. Nah, ini juga menurutku sangat mencerminkan perspektifnya yang kalau kita bilang mungkin libertarian gitu ya. Libertarian tapi sosial. Cuma kalau dari aku sendiri, meskipun kalau kita perhatikan tulisan-tulisannya Marx juga kan dia memang
bukan pemikir yang mengidealkan bentuk bentuk negara yang otoritarian begitu ya, seperti yang kita lihat terjadi dalam praktik-praktik sosialisme di abad ke-20. Tetapi menurutku penting juga untuk ngelihat ya bagaimana itu semua bagian dari proses perjuangan kelas dalam sejarah juga. Artinya kan seberapa realistis sebetulnya kita membayangkan politik yang partisipatoris itu berlangsung terus-menerus, apalagi dalam skala besar dan di tengah berbagai macam tugas dan ancaman di sekitar. Itu yang menurutku penting juga untuk diperhatikan sih, untuk menyeimbangkan ya. Iya. Artinya kan bagaimana mungkin kita artinya kan bagaimana mungkin kita membayangkan negara di mana semua rakyatnya terlibat, sementara negara ini harus terus berjalan dengan efektif. Artinya kan memang perlu ada spesialisasi kan, memang perlu ada yang punya pengalaman jalankan birokrasi atau di militer dan lain sebagainya. Itu yang membuat menurutku angan-angan tentang negara yang partisipatoris, demokratis seperti dalam konsep sosialisme libertarian ini, seperti yang dibayangkan oleh Bhaskar Sunkara, meskipun indah, tapi aku bertanya-tanya juga itu. Nah, ini ada poin penting juga, terus terisolasi. Jadi karena terisolasinya revolusi sosialis di negara-negara tertentu itu juga kan yang membuat dorongan untuk mengalami birokratisasi dan lain sebagainya itu juga berkembang. Gitu. Betul. Karena memang nggak ada resep pasti ya untuk pendirian revolusi sosialis di setiap negara gitu kan. Jadi memang pasti ada kondisi-kondisi yang tertentu yang dialami yang beda-beda. Tadi kalau bahasnya Daniel tuh spesialisasi gitu. Jadi memang nggak bisa dielakkan, pasti ada yang unggulnya, tapi juga ada yang perlu dipelajari lebih jauh. Dan memang kalau aku sih membacanya, dia Bhaskar ini cukup simpatetik lah dalam mengemukakan kritik ya. Jadi dia nggak yang seperti pemikir-pemikir liberal yang benar-benar liberal, yang benar-benar kayak ini tuh berarti salah gitu. Dia nggak seperti itu gitu. Dan itu yang menurutku juga bagi yang ingin, kalau menurutku sih pentingnya adalah ketika ingin mengkritik sebuah praktik atau sebuah sesuatu praktik yang udah terjadi, cara yang dilakukan oleh si Bhaskar ini menurutku bagus sih, karena dia tetap melakukannya tuh nggak yang jadi fatalis gitu loh, yang kayak berarti ini gagal gitu, nggak begitu. Jadi dia tetap memberikan konteksnya, sejarahnya seperti apa, sampai dinamikanya seperti apa gitu sih. Jadi menurutku bagusnya di situ sih. Nah, yang tadi balik lagi soal masalah-masalah yang diangkat ya. Kenapa sih jadi sosialis itu penting gitu. Nah, di sini kan dia mengemukakan ada 15 kayak semacam manifestonya gitu ya. 15 poin gitu. Nah, yang beranjak dari setidaknya 3 hal gitu. Yang pertama kegagalan kapitalisme tentu aja, yang kedua climate crisis atau krisis ekologi gitu. Dan yang ketiga kenapa sih harus sosialisme gitu. Nah, itu dia menurutku menarik sih yang 15 poin itu ya. Dan kalau aku membacanya, dia menekankan sekali pentingnya partai politik partai politik kiri ya, untuk mewujudkan sosialisme gitu. Kalau dari ke-15 poin ini gitu. Nah, kalau pandanganmu gimana nih? Iya, setuju banget ya. Meskipun kalau aku baca juga di wawancara Bhaskar ya di tempat lain, di website aku pernah baca di sana. Sebetulnya yang dia bayangkan apa sih dengan Jacobin Magazine, dengan gerakannya segala mendukung Sanders, lalu radikalisasi kesadaran tentang class struggle yang muncul dari Bernie Sanders itu untuk ke arah yang lebih radikal lagi. Sebetulnya bayangan dia cukup modest ya. Ya tentu saja pasti semua pengennya revolusi pasti. Cuma bayangan dia kalau bisa ada
6% aja kekuatan sosialisme ya di politik real di Amerika. Tentu saja dengan dukungan mass struggle ya, dengan dukungan perjuangan massa, itu bisa mengerem agresi imperialistik Amerika. Dan kalau itu bisa terjadi, itu udah cukup bisa memberikan ruang yang signifikan untuk gerakan-gerakan di negara-negara lainnya di dunia. Gitu. Jadi itu cukup. Aku lihat itu, aku lihat dia ya memang pasti impiannya jauh gitu, tapi ada capaian yang cukup modest yang menurut dia cukup realistis bisa dicapai, dan dia berharap bisa mencapai itu. Benar. Dan juga dia menekankan juga untuk berjuang within the union itu ya, berjuang secara demokratis untuk meningkatkan tuntutan yang sifatnya hanya ekonomistik gitu ya. Itu juga menarik sih, karena cenderung seringkali dilupakan juga ya gitu. Jadi apalagi kalau di diskursus ini aku jadi mengaitkan dengan konteks Indonesia, misalnya kalau di diskursus gerakan sosial di Indonesia misalnya, serikat itu selalu dianggap sebagai akhir gitu dari perjuangan gitu. Padahal menurutku, dan aku sepakat dengan Bhaskar juga gitu, serikat itu awal aja dari perjuangan. Sebenarnya dia adalah kayak pintu pembuka gitu untuk perjuangan-perjuangan yang selanjutnya gitu. Jadi jangan dianggap bahwa misalnya setelah berserikat berarti problem selesai gitu, enggak, tapi ada lanjutan-lanjutannya. Nah, di sini poin Bhaskar soal itu aku sangat suka banget sih, setuju banget gitu soal itu gitu. Dan juga soal apa yang tadi ya, butuh partai politik dan juga untuk memenangkan dukungan tadi gitu. Nah, kalau di konteks Indonesia sebenarnya menurutku itu yang lumayan susah ya gitu, karena secara struktural juga belum memungkinkan untuk tumbuhnya itu gitu. Dan makanya tadi seperti yang kamu bilang ya Neil, mungkin yang penting dari pelajaran yang di Jerman kemudian Rusia adalah menggemburkan dulu tanahnya gitu ya, baru menanam gitu. Nah, menurutku perjalanan menggemburkan tanahnya itu yang jadi kayak penting banget nih kalau di Indonesia, itunya dulu deh gitu sih, aku jadi mikir ke sana gitu. Paling enggak ada kesadaran tentang class struggle ya. Ya, itu aja sih benar-benar, paling enggak itu sih. Karena di Indonesia ini kalau kita amatin kan sebetulnya hegemoni itu sedemikian kuatnya ya, sampai banyak orang yang masih merasa kita ini satu keluarga Indonesia gitu. Jadi misalnya pandemi, ya ini kita hadapi sama-sama gitu. Jangan salahin pemerintah gitu, karena ya ini masalah kita bersama-sama gitu. Terus kalau ada masalah apa aja, misalnya krisis ekonomi, ya ini negara kita lagi nggak baik-baik aja. Jadi meskipun belakangan kalau kita lihat udah makin meningkat tuh kesadaran itu. Jadi lumayan juga. Ya, menurutku sih untuk sementara ya kesadaran tentang kelas ini, pertentangan kelas ini penting banget ditekankan terus tuh. Betul. Ya. Itu kan sebagai awalan ya Neil, maksudnya setelah itu baru kan bisa yang lain. Tapi setuju sama kamu banget sih, bahwa yang penting udah ada itulah seenggaknya, dan sekarang kan di tengah pandemi semakin terekspos ya kesadaran itu gitu. Misalnya kayak pernyataan-pernyataan dari kelas kapitalis atau kelas elit gitu ya, bahwa kita ada di perahu yang sama gitu. No, we are not in the same boat gitu. Kita beda perahunya gitu. Karena kalau artikel terbaru di Indo Progress misalnya kan bilang bahwa ya kalau orang kaya kan bisa mengontrol kekuasaan mereka gitu, sehingga mereka ya tentu di perahu yang lebih mewah ya, di yacht gitu. Kalau kita kan mungkin di perahu-perahu kertas gitu, yang rentan, yang mudah tergulung ombak gitu kan. Jadi itu sih, ya aku setuju banget sama kamu yang bahwa yang penting ada dulu kesadaran kelasnya, itu udah penting banget sih. Dan itu meningkat banget ya, terutama di kondisi pandemi ini. Benar-benar banget. Dan juga ini ya, dia juga mengkritik Occupy, bukan mengkritik sih, dia Bhaskar ini menjelaskan sejarahnya Occupy Movement, dan kemudian nggak ada yang dari krisis Amerika, kemudian ada Obama, ada Occupy Movement, dan ada Sanders di 2016 dan lain-lain, dan juga Corbyn gitu. Nah, tapi aku bersyukur Neil, dia nggak memasukkan
nggak memasukkan Indonesia dalam konteks ini. Karena jangan sampai nih nanti salah masuk gitu ya. Apa pemimpin-pemimpin yang dianggap populer atau apa gitu. Nah dia menurut aku bagus sih hanya memasuk itu maksudnya. Dia bagusnya hanya memasukkan Mas Sanders sama Corbyn aja gitu. Dan memang menurutku sih itu yang paling yang paling masuk akal dan yang paling bagus sih itu contoh-contohnya ya gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kayak ada leganya juga sedikit. Terus apa lagi ya? Mungkin kan kalau kita bandingkan dengan Jeremy Corbyn dan Bernie Sanders ya, Jokowi kan memang nggak mengangkat narasi class struggle ya. Dia enggak, sama sekali enggak. Paling yang pernah aku ingat itu dia bersumpah dulu memerangi neoliberalisme, terus menegakkan Trisakti. Nah, dia kan mengusung jargon Trisakti di Pandu. Nah, tapi nggak ada itu narasi class struggle itu kan semua satu bangsa, ya, satu negara. Ada memang. Yep. Iya. Makanya tapi kan banyak pemikir lain yang salah menganalisis gitu loh Nil, maksud aku. Tapi Baskar enggak bagus. Enggak nih kayak curhat pribadi aja jadi. Ya gitu dan oh ya untuk pembaca IP, untuk yang menonton BBBI silakan kalau mau berkomentar ya atau bertanya juga nggak apa-apa sih. Tapi mungkin konteksnya bukan kita sebagai narsum. Tapi sharing-sharing aja. Ini kayak ada yang komen deh dari tadi. Iya si Raymond. Komentar aja sih. Oh ini ada yang nanya di buku itu ada membahas soal konsep uang di masa lalu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada soal itu ya. Paling ini menurutku yang lumayan penting juga ya. Soal penjelasan di sejarah kapitalisme. Sejak kapan kapitalisme ada? Nah itu kan bukan di abad ke-14 dan 15 ketika ada kota-kota yang cukup berkembang di Italia dan perdagangan pesat ya. Tetapi karena perubahan hukum agraria di Inggris pasca pandemi wabah hitam, sehingga yang memungkinkan produksi pertanian meningkat dan memungkinkan surplus petani-petani yang tidak dibutuhkan untuk menggarap lahan dan juga membuat tanah itu semakin terserap dalam hukum pasar, ya, dalam mekanisme pasar. Yang itu menciptakan kondisi memungkinkan ketika di kemudian hari ada revolusi dan surplus itu memungkinkan perkembangan teknologi dan nantinya revolusi industri dan ya disitulah kita melihat kelahiran kapitalisme di Inggris ya. Nah jadi poinnya di situ adalah pasar tuh bukan kapitalisme ya, nggak selalu kapitalisme. Ya, pasar udah ada dari dulu, uang juga udah ada dari dulu, tapi kapitalisme sendiri lahirnya baru di zaman modern. Gitu. Ya betul. Jadi kalau pembahasan tentang uang itu nggak ada secara khusus dibahas karena di dalam buku ini hanya di-highlight misalnya sejarah kemunculan kapitalisme itu gimana dan juga bahkan dijelaskan sedikit di konteks Amerika ya Nil dengan detail misalnya bahwa nggak ada legacy feudalisme di sana misalnya. Jadi lebih ke sejarah yang umum yang besar gitu ya. Kemudian ada yang menanyakan kabarmu Nil. dan juga kalau nanya kabar di tengah pandemi ini jawabnya agak susah nggak sih kayak ya baik tapi nggak baik tapi baik gitu ya kayak bingung gitu jawabnya nggak sih kayak ya baik hidup. Tapi masih hidup benar dan masih berharap akan dunia yang lebih baik ya. Nah ini terus komen tentang revolusi Kuba tadi udah ditanggepin ya Neil. Terus Palmo di Meksiko dan Pedro Castillo di komentar sih kebanyakan. Iya kebanyakan komentar apa? Ya. 2019 terbitnya Raymond. Iya, terbitnya tahun 2019. Sebelum jadi kayaknya persiapan buat itu ya buat pilpres yang kemarin ya. Iya, kayaknya ya dugaan gue juga gitu sih. Oke.
Satu lagi yang menurutku penting juga sih di bab terakhir, itu poinnya dia kenapa menjadi sosialis tetap penting gitu. Meskipun dia udah refleksi balik ke belakang, seringkali berujung dengan kengerian atau otoritarianisme tidak seperti yang dijanjikan, ya, atau bahwa kapital terlalu perkasa untuk coba dilawan atau digulingkan meskipun udah berjuang setengah mati dan jatuh begitu banyak korban. Ada 5 poinnya. Aku mungkin nggak terlalu ingat persisnya ya, tetapi kalau aku ingat-ingat ya sebisa mungkin yang pertama itu adalah karena ya agresi kapital perlu direspon deh. Jadi kapital ini kan mau kita ngelawan nggak ngelawan, atau kalau kita dibiarin aja pun itu kan dia terus bergerak dan dia akan terus menciptakan kemiskinan, penderitaan, lalu juga ketimpangan sosial tinggi dan begitu banyak permasalahan lain di dunia. Nah, jadi itu menuntut respons ya. Dan kemudian yang kedua adalah lebih ideologis yang kedua itu, ya, ingin menciptakan dunia yang lebih baik dan itu mungkin kalau banyak orang yang terlibat. Yang ketiga adalah ya itu kayak tadi yang pertama juga sih, untuk kapital akan terus melakukan agresi. Kalau kelas pekerja pasif aja berdiam diri, mereka hak-haknya yang akan semakin tertindas ya. Kita bisa melihat aja misalnya ya di negara-negara dunia pertama atau di Global North itu kan selama berpuluhan tahun udah dimanjakan ya, kelas pekerjanya agak dimanjakan sedikit supaya sejahtera dikit lah, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa punya tabungan buat liburan kemana-mana, bisa berkarir gitu kan, dikasih jenjang karir. Tetapi kita bisa melihat hari ini ketika kelas struggle itu menyurut, ya, kelas pekerjanya melempem, pasif, upahnya stagnan, ya. Kapital berkembang pesat, kelas kapitalis terus bertambah kaya, bahkan pandemi ini orang-orang terkaya di dunia malah melejit, semakin tambah kaya secara luar biasa. Nah, ketika kelas struggle menyurut, maka kapital ini nggak akan tinggal diam, ya. Upahnya stagnan, lalu juga hak-hak kesejahteraan sosial yang tadinya diberikan, misalnya kesehatan, subsidi, kemudian juga pendidikan, subsidi, itu makin berkurang hak-hak pekerja di sektor itu. Hari ini kita bisa melihat bagaimana rumah mahal banget, kan, hampir nggak kebeli, kemudian kuliah juga mahal banget, hampir nggak kebayar. Udah gitu kuliah, tapi udah gitu nggak boleh jadi universitas lagi ya. Hanya untuk mengikuti kebutuhan industri. Nah, udah kuliahnya mahal, tapi universitas juga makin hilang ide universitas di zaman dulu. Betul. Mau mendidik orang jadi pemikir. Karena apa? Karena universitas makin dijadikan seperti balai latihan kerja. Betul sekali. Nah, mahal dan juga kesehatan ini yang jelas sekali, real sekali hari ini, apalagi di masa pandemi. Kelihatan banget bagaimana rentannya sistem kesehatan di dalam sistem kapitalisme ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses layanan kesehatan secara memadai, dan karena orang-orang miskin nggak bisa, ya susah juga kan pandemi juga menyebar lewat orang-orang miskin. Gitu. Betul, dan sebenarnya layanan kesehatan ini kan nggak cuma nggak cuma pengobatan, tapi juga nggak cuma kuratif, tapi juga dalam keseharian ya, nutrisi dan kemudian sanitasi yang bagus. Misalnya kan kalau kelas pekerja nggak semuanya punya itu gitu ya, hanya kelas kaya aja. Ya lanjut Nil, sorry malah motong. Nah,
Iya. Nah, terus kemudian yang keempat dan kelima ini yang lebih serius sih. Yang keempat sama kelima ini yang keempat adalah ini mungkin agak terlupakan ya karena kita sibuk sama pandemi ya. Tapi yang nggak boleh kita lupakan sebelum pandemi kita udah ada sense of crisis juga, yaitu crisis of climate change ya. Yep. Aku masih ingat tuh 2030 kan dari PBB diperkirakan point of no return untuk climate change. Dan ya sampai hari ini ya kita juga bisa melihat kita masih terus menuju ke sana, dan sekarang udah 2021, tinggal 9 tahun lagi. Nah ini juga karena kapitalisme menciptakan krisis. Jadi kenapa perlu jadi sosialis atau terlibat dalam sosialisme? Ya untuk menyelamatkan manusia dari bencana iklim yang akan datang. Lalu yang kelima, yang terakhir, dan ini sesuai dengan poin yang ku sebut tadi dari wawancara dia ya. Yang terakhir adalah karena sosialisme lah yang paling bisa menjamin perdamaian dunia. Iya. Betul. Iya, karena semangat sosialisme adalah internasionalis dan juga demilitarisasi. Ya, kalau ada praktik sosialisme di masa lalu yang militeristik, ya itu juga bagian dari reaksi terhadap agresi imperialis ya. Tetapi kita bisa melihat cita-cita mendasar sosialisme adalah demilitarisasi dan perdamaian dunia, semangat internasionalisme. Nah, hari ini memang kita bisa melihat ada neoliberal kosmopolitanisme ya. Jadi ada semacam semangat, wah kita semua saudara sedunia gitu, karena kan satu dunia kan terkoneksi begitu. Tetapi dengan kerentanan kapitalisme terhadap krisis, lalu juga agresi imperialis yang terus berlangsung. Nah, kita bisa melihat ini penguatan kekerasan sektarian di dunia semakin menguat. Kita bisa melihat bagaimana agresi bangkitnya sayap kanan. Iya, kemudian Amerika di Timur Tengah, di mana-mana. Nah, itu kita bisa melihat itu reaksi-reaksi apa yang bakal semakin muncul dari sana. Lalu juga kemarahan-kemarahan rakyat karena pandemi, karena neoliberalisasi, karena kemiskinan sekarang. Nah, ketika pemerintahan atau tatanan sosial yang neoliberal yang ada sekarang tidak bisa memenuhi hasrat aspirasi mereka, tidak bisa memberikan harapan. Nah, kemana mereka mencari alternatif? Ketika sosialisme lemah sebagai alternatif, maka orang akan bisa dengan mudah mencari alternatif-alternatif yang ekstrim, seperti gerakan-gerakan sektarian berbasis fundamentalisme agama, terorisme, dan fasisme, dan gerakan-gerakan yang berbasis diskriminasi, rasisme terhadap etnik tertentu. Itu bisa kita lihat di Jerman di masa lalu dengan Nazi, atau juga di Indonesia hari ini yang sangat real ya, dengan gerakan 212 yang semakin kuat sampai sekarang ini. Dan itu sangat mengerikan sebetulnya kalau kita bayangkan. Oke. Iya, dan bicara soal tadi ya krisis lingkungan, terus kapitalisme gitu ya. Sebenarnya kan udah banyak sih environmentalist kiri, Marxis gitu, tokoh-tokoh Marxis kiri, ekologi yang Marxis gitu menganalisis bahwa sebenarnya ada hubungannya gitu yang erat antara menyebarnya pandemi ini dengan krisis lingkungan gitu, dan itu akan nanti keluar di buku saku Indo Progress nih bulan Oktober. Jadi justru kekhawatiran kita soal climate change itu manifestasinya sebenarnya udah salah satunya terwujud di pandemi ini gitu, bahwa sebenarnya menyebarnya pandemi ini sangat ada
hubungannya erat gitu dengan krisis ekologi gitu, dan itu nanti dibahas ya di buku saku Indo Progress. Makanya pembaca IP yang belum berlangganan segera kirim email ke redaksi Indo Progress, redaksi harian nanti supaya bisa berlangganan buku saku gitu. Itu sih sekilas jadi sekalian promosi ya, smooth ya pemasarannya. Nah kemudian selain itu aku setuju banget sama yang kamu bilang tadi bahwa hanya sosialisme lah yang bisa menciptakan kedamaian gitu. Dan sebenarnya kan kita saat ini ya di kapitalisme adalah di situasi perang sebenarnya kan, perang kelas gitu antara kelas kapitalis dan kelas pekerja gitu. Dan ketika ingin diakhiri ya kalau mau damai ya akhiri perang itu kan gitu kan. Jadi aku sepakat banget sama itu Sinil, sama poin-poin kamu tadi aku semua sepakat, basically semuanya sepakat. Itu poinnya Baskar. Kemudian iya maksud aku yang kamu bahas ulang poinnya Baskar. Tapi kan kamu juga sepakat kan, ini sama lah, kita sama-sama sepakat. Nah kemudian ini ada lagi ya yang komen atau nggak ada? Oh untuk PDF-nya nanti di link aja mungkin ya di YouTube atau di Instagram, nanti kita share linknya. Itu dapat dari, kalau aku sih dari Daniel. Nanti bisa di-share. Iya, nanti bisa di-share ya, menyusul. Kemudian apalagi ya? Ada yang komen nih. Kalau di buku tersebut, apakah diulas juga soal isu lingkungan, terutama banyak yang mengkritik bahwa negara-negara seperti China, Rusia juga tidak terlalu ramah dengan lingkungan. Kalau yang aku baca ya, ada. Cuma memang nggak secara khusus detail ya. Dia membahas itu, mengkritik itu, tapi nggak secara khusus banget gitu loh yang detail-detail. Kalau yang aku baca gitu sih. Iya. Bener nggak? Dan perlu, ini maksudnya Rusia Uni Soviet kan, bukan Rusia sekarang kan, karena kalau Rusia sekarang ya jelas itu udah bukan platformnya, bukan sosialisme lagi. Tetapi kalau Rusia di masa lalu atau China, nah itu mesti juga dilihat konteksnya sebagai negara-negara underdeveloped ya. Jadi kan negara-negara yang belum berkembang, dan itu kan problem yang tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme sendiri, di mana ada pembentukan wilayah inti dan periferi mau tidak mau. Nah, negara-negara yang ada di wilayah periferi ini ketika di sana terjadi revolusi sosialis, dan biasanya yang melakukan revolusi sosialis justru di sana. Nah, ini kan mereka menghadapi masalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksinya. Pertama-tama untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri, tetapi juga untuk mempertahankan diri terhadap agresi imperialisme, baik secara ekonomi maupun secara militer. Nah, inilah yang membuat kita tidak bisa dengan serta-merta menghakimi praktik-praktik sosialisme di masa-masa tertentu yang katakanlah tidak ramah lingkungan atau lain sebagainya. Sebaliknya, kita bisa mengkritisi juga hari ini ketika ada negara-negara maju di Eropa, khususnya di Eropa ya, yang sepertinya ramah lingkungan, semua pakai sepeda, terus karena dibuang ke sini nih polusinya, tenaga surya apa segala. Kita mesti ngelihat juga bahwa dalam skema produksi global, produksi mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka itu juga banyak dilakukan di negara-negara dunia ketiga justru. Yang harus mendukung polusi dan lain sebagainya. Jadi kan nggak fair juga kalau serta-merta mengkritik negara dunia ketiganya. Gitu. Iya, dan ini pernah kita bahas ya Nil di BBBI episode 2. Aku ingat setiap episode BBBI aku ingat. Di episode kedua, tiga ya, sorry. Ya jadi nggak valid ya, baru ngomong ya di episode ketiga kita bahas tentang kaitan antara global factory gitu dengan tingginya polusi di negara dunia ketiga. Dan tadi seperti yang dibilang Daniel gitu, bahwa ya di Eropa negara-negara dunia pertama itu nggak ada polusi, bagus gitu ya udaranya, ya karena fokus produksinya di kita inilah, di Indonesia, di Vietnam gitu, di Bangladesh,
di Filipina. Jadi yang terkena polusi ya kita gitu. Jadi itu juga perlu dilihat secara fair gitu. Dan kalau di buku ini memang disebutkan sedikit ya tentang problem ini ya, problem environmental di negara-negara sosialis masa lalu. Tapi lagi-lagi Bhaskar menempatkan itu dengan menurutku cukup bagus sih. Maksudnya nggak yang jadi kayak menihilkan capaian-capaian yang ada juga gitu. Jadi menurutku sih itu sih. Oke, udah 1 jam. Emang udah? Oh oke. Udah. Nggak kerasa? Ya oke. Udah 1 jam. Nggak kerasa udah selesai. Udah sampai di sini dulu aja. BBB episode 12. Sampai ketemu lagi di episode 13 bulan depan.